Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Semoga adik-adik juga semuanya sehat, nggak ada yang sakit. Dan hari ini kita akan sekolah minggu lagi lewat media YouTube. Nah, kakak akan mengajar di kelas adik-adik, yaitu di kelas Madya. Oke, tapi sebelumnya kakak mau ingetin sama adik-adik ya, untuk tetap terus bawa situasi yang saat ini terjadi dalam doa ya adik-adik ya. Adik-adik tahu kan, sekarang ini lagi ada wabah virus namanya virus corona. Nah, karena itu aktivitas jadi agak terhambat gitu. Nah, makanya kita sama-sama mau mendoakan keadaan ini agar segera pulih. Boleh diselipkan di doa pagi, di doa malam ya adik-adik ya. Semoga keadaan ini segera pulih dan kita bisa ketemu lagi. Adik-adik, sebelum kita mulai, kakak mau adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, buku catatan, dan juga pulpen. Boleh di pause dulu, diambil dulu Alkitab, buku catatan sama pulpennya. Nah, tungguin. Oke, udah. Oke, sebelum kita mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya melalui cerita, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan kepada setiap kami ya Bapa, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh bertemu lagi Tuhan di minggu pagi yang cerah ini ya Bapa. Kami bersama-sama akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan setiap kami, agar firman yang kami dengar ya Bapa, cerita yang kami dengar bisa kami pahami dan kami terapkan, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai dan pimpin kami. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sebelum kita baca Alkitab, kita mau nyanyi dulu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Adik-adik udah ketemu semua? Oke, kakak akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya."
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Oke, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau cerita. Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Apa sih yang adik-adik bayangkan dari sosok seorang yang disebut raja? Kalau adik-adik dengar raja, langsung ingat apa? Biasanya yang paling identik dengan raja adalah mahkota. Ya, mahkota emas yang bagus. Terus apa lagi? Bajunya, jubahnya yang bagus, yang mahal, kelihatan banget ya. Bulunya itu bulu yang berkelas banget, mahal bajunya. Terus apa lagi adik-adik? Kalau kita lihat di film, raja naik apa sih kendaraannya? Kalau di film-film, ya naik kuda adik-adik. Nah, kudanya raja ini biasanya adalah kuda-kuda terbaik, kuda yang kekar, kuda yang kuat, kuda yang masih muda dan masih segar. Dan kuda ini dipakai raja untuk kemanapun. Oke, jadi itu tadi gambaran dari sosok raja yang kita tahu ya. Biasanya tadi apa? Pakai mahkota, terus bajunya juga bagus, terus naiknya naik kuda. Kudanya kuda yang kuat, kuda yang gagah, ya kan? Nah, kita kembali lagi ke Alkitab. Tadi kita baca tentang peristiwa Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Adik-adik tahu nggak dielu-elukan artinya apa? Udah belajar belum di bahasa Indonesia? Udah pernah cari artinya? Oke, jadi dielu-elukan itu adalah disambut dengan meriah. Adik-adik tahu nggak meriah tuh kayak gimana? Pokoknya heboh deh. Pokoknya bukan sambutan yang biasa-biasa aja, tapi sambutan yang luar biasa. Sambutan yang terbaik diberikan oleh orang-orang di Yerusalem untuk kedatangan Yesus. Sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, jadi pas baru sampai ke dekat Yerusalem, tadi di mana katanya? Di Bukit Zaitun. Ya, pas lagi di Bukit Zaitun nih, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, ada 2 orang yang Tuhan Yesus suruh untuk tolong dong ambilin, apa katanya tadi? Ambilin keledai betina dan anaknya yang ada di kampung di depan mereka. Jadi Tuhan Yesus minta tolong ke 2 murid ini untuk ambilin keledai betina dan anaknya. Tahu buat apa? Terus Tuhan juga titip pesan, kalau ada yang tanya, bilang aja Tuhan memerlukannya, nanti akan dikembalikan. Adik-adik tahu nggak sih keledai itu hewan yang kayak gimana? Atau ada adik-adik yang belum pernah lihat keledai? Nih keledai ini, lucu ya adik-adik ya. Keledai ini kayak versi kecilnya kuda gitu. Dia kecil, nggak sebesar kuda, tapi jangan salah adik-adik, walaupun dia kecil, dia bisa membawa beban yang berat. Jadi jangan diremehin, walaupun mukanya, badannya lucu, gemes, tapi ternyata dia bisa bawa beban yang berat adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan Yesus telah meminta tolong kepada 2 orang muridnya untuk mengambil keledai kan ke kampung di depan. Nah akhirnya murid-muridnya mengambil keledai tersebut lalu membawa ke Yesus. Nah, sebelum Yesus naik, bahkan murid-muridnya melepaskan pakaian mereka lalu menaruh pakaian itu di atas keledai. Lalu Yesus naik. Nah setelah Yesus naik, mereka kemana? Ya, mereka langsung berjalan masuk ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi adik-adik?
ternyata benar. Yesus disambut dengan sangat meriah. Apa sih yang membuat sambutan tersebut meriah? Ada di ayat 8 ya adik-adik ya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ya kan? Mereka melepaskan pakaian mereka lalu melemparkannya ke jalan yang akan Yesus lewati. Coba adik-adik, pakaian mereka akan kotor tapi mereka melepaskannya. Terus mereka juga langsung menebang daun-daun, ranting-ranting. Daun apa sih adik-adik yang diambil? Daun palem. Adik-adik tahu daun palem? Daun palem. Nah, pada masa itu biasanya raja disambut dengan lambaian daun palem. Berarti orang-orang di Yerusalem mengimani, mempercayai Yesus adalah raja. Selain tadi daun palem dan pakaian yang dilemparkan ke jalan, di ayat ke-9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi selain tadi daun palem dan baju, mereka juga memuji dan memuliakan Tuhan, memuliakan Yesus yang lewat dengan naik keledai itu, adik-adik. Nah, sekarang adik-adik penasaran gak sih, kenapa ya kok Tuhan memilih naik keledai bukan naik kuda yang lebih gagah, yang lebih keren? Kenapa Tuhan malah pilih naik hewan yang imut-imut, yang kecil, dibandingkan dengan naik kuda yang gagah perkasa? Nah adik-adik, Yesus melakukan ini semua bukan tanpa maksud. Kenapa sih Yesus memilih naik keledai? Karena Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus itu datang sebagai Raja Damai adik-adik. Kalau misalnya Yesus naik kuda, kuda itu identik dengan raja yang berperang. Nah, Yesus nggak mau itu. Yesus mau menunjukkan diri sebagai Raja Damai. Nah, adik-adik tahu nggak lagunya Laskar Kristus yang saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik, maafin suara kakak ya. Oke, adik-adik mau nggak sih jadi Laskar Kristus? Mau ya. Kalau kita mau jadi Laskar Kristus, berarti kita harus menjadi pasukan Kristus yang membawa damai adik-adik. Pasukan Yesus itu adalah pasukan cinta kasih. Tidak ada peperangan. Tadi di lagu itu disebutkan kita tidak naik kuda, kita nggak menembaki musuh. Kita sebagai Laskar Kristus, kita harus membawa kasih, membawa damai, membawa sukacita. Apa aja yang bisa kita lakukan sebagai Laskar Kristus adik-adik? Mulai dari kehidupan adik-adik yang lingkup kecil deh. Di rumah adik-adik bisa menjadi pembawa kasih. Misalnya orang tuanya lagi berantem, adik-adik bisa kasih tahu, mau apa jangan berantem, kita kan diajarkan untuk saling mengasihi. Atau misalnya kakak atau adiknya ngajak berantem adik-adik jangan terpancing, tapi adik-adik harus ingat kalau adik-adik adalah Laskar Kristus yang membawa damai. Adik-adik bisa ingetin juga ke kakak atau adiknya untuk tidak bertengkar, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan, Laskar Kristus. Nah, di sekolah juga adik-adik harus menunjukkan sikap yang baik melalui keseharian adik-adik. Jangan sampai teman-teman adik-adik ketika ditanya tentang adik-adik, yang dijawab tuh tentang yang bandel, yang nakal, yang tukang bohong, yang tukang marah-marah. Jangan sampai gitu ya adik-adik ya. Biarlah kita semua dikenal sebagai anak-anak yang membawa damai, anak-anak yang membawa sukacita. Ketika kita ada, tidak ada kemarahan, tapi orang-orang senang dengan kehadiran kita. Kalau kita jadi teman yang baik, pasti teman kita juga banyak adik-adik, ya kan? Oke, jadi adik-adik janji ya, kita sebagai Laskar Kristus, kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyebarkan kasih dimanapun kita berada. Oke, cerita udah selesai sampai di sini. Adik-adik boleh catat yang mau dicatat. Oke, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan firman yang telah kami dengar tadi, agar kami dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbuat baik, yang mau membawa kasih dan damai dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Yesus juga kiranya sertai Tuhan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye.